Selanjutnya yang bertindak sebagai imam atau khatib pada Jumat kali ini yaitu Al-Ustadz Sholahul Amri dan sebagai Bilal Al-Ustadz Abdul Haris. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أنشد والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا واتعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا واتعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا واتعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimana wa rahimakumullah. Disampaikannya wasiat takwa kepada kita semua, dan wasiat itu menjadi wasiat langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasul. Semenjak para nabi dan para rasul sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya menjadi pengingat bagi kita betapa takwa itu adalah tujuan yang paling utama. Tidak ada tujuan yang lebih utama ketimbang bertujuan sampai pada ketakwaan. Betapa wasiat ini disampaikan terus-menerus supaya menjadi sesuatu yang paling besar urusan dalam hidup kita. Tidak ada urusan yang lebih besar ketimbang urusan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mengutamakan ketakwaan daripada sesuatu yang lain dan membesarkan ketakwaan daripada membesarkan yang lain, maka akan menjadi orang-orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan dari sudut pandang Allah Subhanahu wa taala adalah di antara kita yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Ma'asyiral muslimin, ketika Allah Subhanahu wa taala memandang kemuliaan hamba pada ketakwaan, maka tentunya membawa pemahaman dalam hati kita masing-masing bahwa orang-orang takwa itu adalah orang-orang yang tidak melihat kemuliaan pada lainnya, tidak melihat kemuliaan kepada sedikit dan banyaknya harta yang dimiliki seseorang,
tidak melihat kemuliaan pada tingginya jabatan yang disandang oleh seseorang, tidak melihat kemuliaan seberapa besar ilmu yang dimiliki oleh seseorang, karena semuanya ketika tidak berorientasi kepada ketakwaan, maka justru kemudian menjadi sesuatu yang semakin memberatkan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kemudian keberuntungan yang dimiliki oleh orang-orang yang takwa, yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang takwa itu orang-orang beruntung, karena orang-orang yang bertakwa dalam kondisi apapun terus berjalan, bergerak, sehingga keberuntungan orang-orang takwa itu diceritakan Allah dalam ayat lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang mereka itu berhijrah, berjalan, bergerak, pindah dari yang buruk menjadi yang baik semakin baik, karena nilai-nilai kebaikan dan kebenaran dalam agama kita tidak terbatas dan tidak berakhir pada satu tempat. Jikalau kebenaran dan kebaikan itu sudut pandangnya Allah, maka harusnya mengikuti apa yang menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebaikan yang berbatas, tidak ada kebenaran yang ada puncaknya. Sehingga sifatnya orang takwa bukan disifati sampainya pada tujuan, tetapi berjalannya menuju kepada tujuan. Tidak pernah berhenti untuk hijrah. Inilah ajaran yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bulan Muharram ini kemudian menjadi tonggak. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah lantaran bukan semata-mata ancaman orang-orang kafir yang kemudian menghadirkan rasa takut, khawatir dalam hati Rasulullah. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah bukan khawatir Islam akan kalah, kehilangan pengikut, tetapi ajaran hijrah ini memang sebagian yang tidak bisa dipisah dari perjalanan ruhani kita, perjalanan taqarruban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Sehingga dalam salah satu hadis Allah Subhanahu wa taala sampai memberikan satu ilustrasi. Faida, ketika manusia mendatangi, wa idza ataitani yamshi ataituhu harwalah, barang siapa yang mendatangi diriku dengan berjalan, maka aku yang akan mendatanginya dengan berlari-lari kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menggambarkan bahwa kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiri sabil. Hidup ini perjalanan yang terus bergerak. Seberapa besar nilai-nilai hijrah ada dalam jiwa kita, sebesar itu pula pengorbanan yang akan lahir dalam perjalanan penghambaan kita, yang nanti puncaknya adalah meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai pada derajat abror, orang berbakti kepada Allah, selama kalian tidak menginfakkan apa yang kalian paling cintai. Ini ayat mengajarkan pengorbanan. Tidak spek terhadap apa yang harus dicintai harus diberikan. Boleh jadi yang dicintai
sesuatu yang sebenarnya kurang kemanfaatannya untuk dinafkahkan. Boleh jadi yang disenangi, yang dicintai kurang maslahatnya dalam perjalanan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dinafkahkan. Tetapi secara global, bahwa derajat berbakti ke Allah diukur bagaimana besarnya pengorbanan, dan pengorbanan lahir dari bagaimana kita bergerak, berjalan menuju kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemudian makanya di Al-Qur'an Allah mengulang-ulang berkali-kali ayat itu, selalu Allah menggandeng kata hajaru wa jahadu. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ada di ayat lain alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Kalau orang-orang takwa itu orang-orang yang imannya sejati, maka jelas tolak ukur keimanannya bukan hanya diukur dengan amaliyahnya, tapi lahirnya dalam jiwanya terus bergerak, berjalan mendekati Allah, dengan kemudian bertolak ukur semakin menjauhi keburukan-keburukan yang ada dalam dirinya. Ma'asyiral muslimin, kalau ridho menjadi puncak dari perjalanan, maka Allah mensifati ridho itu melahirkan lam yamsashum su. Dalam Al-Quran Allah berfirman, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u. Di akhir zaman ini persis apa yang digambarkan Rasulullah. Islam itu tidak akan pernah kurang, tidak akan pernah kalah karena kekurangan jumlah. Rasulullah menceritakan umat Islam itu banyak, tidak semakin sedikit, tetapi keberadaannya, eksistensinya sama dengan kamisli zabadil bahar, seperti buih di tengah lautan, gampang terombang-ambing. Kenapa? Karena yang menjadi tolak ukur apa yang kebanyakan orang sampaikan. Animo yang terjadi, ketertarikan yang terjadi dalam jiwa orang-orang Islam di akhir zaman adalah yang banyak disampaikan oleh orang. Seakan-akan kebenaran di akhir zaman ini tolak ukurnya adalah semakin banyak yang mengatakan benar, benar, walaupun sebenarnya tidak pernah tahu kebenarannya. Ini dulu pernah terjadi ketika orang-orang musyrik jahiliyah kolaborasi, kerjasama dengan orang-orang munafik Madinah. Kekuatan besar bersatu, mayoritas orang Madinah mengatakan Islam akan kalah, hancur. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u. Ketika manusia berkata dan sepakat, bahkan ini terjadi kemudian memberikan efek rasa khawatir kepada sahabat. Fakhshauhum, maka sahabat khawatir. Sama dengan hidup kita sekarang ini. Sering kekhawatiran hadir karena kadang-kadang kita merasa tidak menjadi bagian dari perjalanan mayoritas orang. Mayoritas orang itu, mayoritas manusia itu mengatakan orang kaya itu banyak hartanya, maka hidup ini kemudian merasa sulit kalau gak punya harta di akhir zaman ini. Mayoritas orang ngomong kalau gak berpendidikan sempit lahan kerjanya, sempit pendapatannya, sehingga kalau tidak berpendidikan dan gak bersekolah seakan-akan hidup ini sempit, mendatangkan kekhawatiran. Wahsyauhum, disitulah kemudian tempat di mana Allah kita butuhkan. Kita sholat tiap hari, kita wirid tiap hari, ba'da sholatil maktubah kita baca Quran, kadang kita sholat sunnah, kadang kita baca Quran walaupun tidak wajib kita baca, sehingga kita mengharapkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah membantu? Ketika hati mulai bergetar, hati mulai merasa khawatir, ketakutan dengan kondisi di mana di akhir zaman ini kapitalis. Kalau yang nggak banyak kalah, kalau yang nggak dapat bagian tertindas. Fazadahum imana, disitulah waktunya Allah ngisi iman kita.
Disitulah taruhannya sampai di mana ukuran keimanan kita kepada Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin, kalau sudah Allah menambah iman, akhirnya yang keluar apa? Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi bacaan hasbunallah itu kita minta iman ke Allah. Diulang-ulang beribu-ribu kali, ternyata tujuannya hanya satu, menghilangkan rasa kekhawatiran yang mudah terombang-ambing. Ancamannya adalah bukan hanya kehidupan nyawa, seakidahnya. Kalau akidah kita luntur ikut apa kata manusia, ini harus kita pikirkan. Lalu bagaimana? Zaman dulu Quran diturunkan 1400 tahun yang lalu, dan itu kejadian adalah menceritakan bukan Nabi Muhammad, nabi-nabi dulu itu sudah tanya, ma ta'buduna min ba'di. Tidak pernah berpikir apa kehidupan yang akan ditimpakan kepada anak cucunya, tetapi yang ditanyakan adalah apa yang akan disembah oleh anak-anakku. Apakah mereka menyembah, ngikuti, taat terhadap apa yang difirmankan Allah, sumber-sumber kebenaran yang dari Quran? Apakah kebenaran yang diterima hanya karena mayoritas orang mengatakan? Fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau hasbunallah muncul dalam hati kita, fanqalabu bi ni'matin minallah, hidupnya pasti nikmat. Tidak pernah ada jaminan kenikmatan hidup kecuali hanya hasbunallah. Maka pahalanya hasbunallah bukan apa-apa kecuali merasa nikmat dalam hidup. Bukan bergelimang harta, bukan tinggi pangkat, bukan ilmu banyak, tapi kenikmatan hadir karena taslim, tawakal. Itulah Allah berpesan, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Orang takwa itu gak mati kalau gak Islam. Jangan mati kalau gak Islam, kalau gak taslim, kalau gak tawakal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika hidup ini nikmat ma'asyiral muslimin, akhirnya wattaba'u ridwanallah, yang diikuti ridhonya Allah. Apa katanya Allah? Lam yamsashum su wattaba'u ridwanallah, keburukannya hilang semua. Ma'asyiral muslimin, bahwa ketika kita mencari ridhonya Allah, tolak ukurnya adalah hilangnya keburukan dalam hati kita. Bukan tolak ukur tambah banyak kebaikan, bukan. Bahwa orang berjalan di jalan ridhonya Allah adalah cirinya hilangnya keburukan dalam hatinya. Banyak keburukan yang lahir lantaran kita merasa banyak ketakutan dan khawatir menjalani hidup di akhir zaman ini. Barakallah li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وعنهم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك واشرف عباد سيد العرب والعجم والإمام الطيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله المتعالي عن المشاركة والمشاكلة لسائر البشر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الخلائق والبشر. أيها المؤمنون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين
المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا غافر الذنوب والخطيئات اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم علي كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر دين المسلمين اللهم انصر من نصر دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر من نصر دين الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله الأكبر